Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 2 Jumadal Ula 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 15 November 2023. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang ada dalam surat yang mulia, surat Al-Mutaffifin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نضرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم. عينا يشرب بها المقربون.
Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas ayat berapa? Ayat 23. Jenengan masih ingat enggak bahwa Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Mutaffifin menjelaskan tentang kenikmatan penghuni surga pertama kali dijelaskan secara global, kemudian setelah itu diperinci secara detil. Di ayat berapa Allah menjelaskan nikmat itu secara global? Innal abrara lafi na'im. Ayat berapa itu? Ayat 22. Setelah Allah jelaskan bahwa penghuni surga itu berada dalam kenikmatan secara global, kenikmatan, pokoknya segala jenis kenikmatan. Lalu setelah itu Allah menjelaskan satu persatu detil kenikmatan yang akan mereka dapatkan. Dan itu di berapa ayat? 6 ayat berikutnya. Berarti ayat berapa? 23, 24, 25, 26, 27, 28. Kemarin kita bahas ayat 23. Malam hari ini kita akan membahas ayat 24. Masih menceritakan tentang detil kenikmatan yang akan dirasakan oleh penghuni surga. Apa kenikmatan tersebut? Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau akan melihat di wajah mereka. Wajahnya sinten? Wajahnya sinten? Penghuni surga. Engkau akan melihat dan mengetahui dari wajah mereka nadratan, yang berseri-seri, yang indah, yang cemerlang, yang bercahaya. Nadratan na'im. Karena saking banyaknya kenikmatan yang mereka rasakan. Jadi di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menggambarkan salah satu kenikmatan yang akan Allah berikan kepada penghuni surga adalah wajah yang cerah, wajah yang seger, wajah yang berseri-seri, wajah yang bersinar. Dan siapapun yang melihat mereka akan tahu ini adalah penghuni surga. Saking apa nih? Saking mencorongnya, saking cerahnya, saking kelihatan bahagianya. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Ta'rifu fi wujuhihim. Engkau akan lihat wajah mereka bersinar. Pertanyaan nih. Engkau akan lihat wajah mereka bersinar. Tangannya kepriwe? Allah menyebutkan wajah mereka bersinar terang. Tangannya, sikile,
awake pripun? Sama. Jere sapa? Allah di sini di dalam ayat ini kan mengatakan ta'rifu fi wujuhihim, wajah mereka bersinar. Lah anggota tubuh yang lainnya bersinar enggak? Bersinar. Yakin? Otomatis. Ya iyalah, mana ada wajahnya bersinar, tubuhnya peteng dedet. Ya mungkin. Tapi kan Allah menyebutkan wajah, Ustaz, di dalam ayat ini. Iya, kenapa Allah menyebutkan wajah? Karena orang itu pertama kali kalau ketemu sama orang lain lihat nopo? Wajah. Betul. Jadi kan kalau ketemu sama orang lihat apa? Tangan? Enggak. Kaki? Enggak. Dompet? Apa mandi? Jenengan itu ketika ketemu sama orang lain pertama kali lihat wajah. Itu yang dilihat pertama kali. Makanya Allah sebutkan wajah. Dan bersinarnya wajah ini mewakili bersinarnya seluruh tubuh manusia yang masuk ke dalam surga. Ya. Jadi jangan sampai kemudian muncul pemahaman sing mencorong wajah tok, anggota tubuh yang lain enggak. Semuanya. Ya, dalam kitab Ta'wilat Ahli Sunnah dijelaskan seperti itu. Jadi semua anggota tubuh ahli surga itu bersinar, berseri-seri, cerah. Ya, pertanyaannya, kenapa kok wajah mereka berseri-seri? Saking bahagianya. Bahagia dengan apa? Bahagia dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Bahagia dengan sempurnanya kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Bahagia dengan kekalnya kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Saking banyaknya, saking sempurnanya, saking kekalnya kenikmatan yang mereka rasakan ketika masuk di surga. Maka itu kelihatan dari apanya? Wajahnya yang berseri-seri. Makanya kalau jenengan dapat rezeki nomplok pripun? Mesem dewek. Saking apa nih? Saking seneng. Tapi nek ketiban duren pripun? Seneng, tergantung tibane nang ndi kan. Kalau jatuhnya di samping kita seneng banget, tapi nang sirah. Ya. Jadi orang itu kalau bahagia akan kelihatan dari apanya? Dari wajahnya. Maka kata para ulama tafsir, ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Kata para ulama tafsir, naim di sini, nikmat itu jadi sebab. Jadi sebab wajahnya apa? Berseri-seri. Ya. Berseri-serinya wajah penghuni surga sebabnya adalah naim. Naim ini apa? Nikmat. Nikmat tiada tara yang mereka rasakan ketika di surga. Dan kenikmatan puncak yang akan dirasakan ahli surga adalah ketika mereka diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melihat wajahnya. Wajahnya sinten? Wajahnya Allah Azza wa Jal. Makanya di dalam ayat lain, yaitu dalam surat Al-Qiyamah. Surat apa? Al-Qiyamah. Ayat 22 sampai 23. Ayat pinten? 22 sampai 23. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wujuhu yawma idzin nadhirah
ila rabbiha nadhirah. Yang ayat pertama nadhirah pakai huruf dhadd, sedangkan ayat yang kedua nadhirah pakai huruf dhu. Kancane to, nek dot kancane sot, jadi beda. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah orang yang beriman di hari kiamat nanti akan nadhirah, berseri-seri, bersinar, bahagia, bunga, seneng. Kenang apa? Ayat berikutnya, ila rabbiha nadhirah. Karena saat itu mereka diberi karunia untuk bisa melihat Allah. Saking bahagianya sampai wajahnya bersinar, mencorong, kinclong. Saking apa nih? Saking senengnya. Padahal masuk surga seneng atau tidak? Seneng. Ternyata masih ada kesenangan yang lebih daripada sekedar masuk surga. Makanya di dalam Sahih Muslim, di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bercerita, idza dakhala ahlul jannatil jannah, apabila orang-orang yang beriman sudah masuk ke dalam surga. Sudah masuk ke mana? Surga. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, turiduna syai'an azidukum. Allah Azza wa Jalla berbicara kepada siapa? Kepada penghuni surga. Apa kata Allah? Apakah kalian mau aku beri tambahan kenikmatan? Apakah kalian mau aku beri kenikmatan tambahan? Fayaqulun, maka penghuni surga pun menjawab, alam tubayyid wujuhana. Wahai Rabbi, bukankah engkau sudah membuat wajah kami bersinar, berseri-seri? Alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau sudah memasukkan kami alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau sudah memasukkan kami ke surga? Sudah berapa ini? Dua ya. Bukankah engkau telah membuat wajah kami berseri-seri? Terus, bukankah engkau telah memasukkan kami ke surga? Wa tunajjina minan nar, dan bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari neraka? Ini sudah kebahagiaan yang luar biasa. Qala, maka Nabi SAW bersabda, fayakshiful hijab, maka kemudian Allah Azza wa Jalla membuka tirai, membuka tabir, membuka hijab antara Allah dengan penghuni surga. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim azza wa jalla. Maka penghuni surga pun merasa tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat melebihi melihat Allah azza wa jalla. Makanya wajahnya
berseri-seri. Rasul SAW ketika menjelaskan hadis ini, beliau membaca firman Allah Azza wa Jal dalam surat Yunus ayat 26. Surat apa? Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang baik ketika di dunia akan diganjar oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat dengan surga dan kenikmatan tambahan. Apa kenikmatan tambahan itu? Melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Baik. Kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga itu gratis, cuma-cuma, atau hasil dari perjuangan mereka ketika di dunia? Hah? Gratis, cuma-cuma, atau pakai perjuangan? Pakai perjuangan. Sapa nandur bakal ngunduh. Orang nandur ya orang ngunduh. Orang nandur ngunduh, nyolong ya. Tuku ya kerja ya. Siapa yang menanam maka dia akan menuai. Makanya para ulama tafsir ketika mereka mengatakan ahli surga itu wajahnya berseri-seri saat masuk ke surga, itu sebagai balasan dari Allah Azza wa Jalla atas kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan di dunia, yang saat di dunia wajahnya pun juga sebenarnya sudah berseri-seri. Jadi orang yang soleh, orang yang ahli ibadah, itu ketika di dunia wajah mereka sudah berseri-seri sebagai efek dari nopo? Ibadah-ibadah yang mereka kerjakan. Ketika di akhirat pun juga Allah berikan hal yang serupa dan lebih indah lagi. Coba jangan baca dalam surat Al-Fath. Surat apa? Al-Fathu ayat 29. Ayat berapa? 29. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Orang-orang soleh itu, orang-orang yang beriman itu, engkau akan perhatikan mereka rajin ruku, rajin sujud, ikhlas mengharapkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Terus apa kata Allah? Simahum ta'rifu fi simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Engkau bisa kenali mereka dari wajah-wajah mereka yang berseri-seri sebagai hasil dari rajinnya mereka sujud. Jadi orang yang soleh di dunia itu wajahnya sudah menarik. Makanya para sahabat itu kalau duduk bersama Nabi SAW nyaman atau tidak? Nyaman. Lihat wajahnya saja sudah menyenangkan, nyenengaken. Ora kaya wong sing ora tahu sholat. Raine bewis nyenebaken. Ya, nyenebaken. Udah enggak enak. Enggak sholat, enggak pernah wudu. Ya. Nanti di hari kiamat orang yang rajin wudu, apa yang terjadi dengan wajahnya? Bersinar. Sebagai balasan dari Allah atas ketekuni
ketekunan dia, kesabaran dia ketika di dunia rajin apa? Rajin wudu. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim? Inna ummati ya'ti yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharis sujud. Umatku, sinten? Umat Nabi Muhammad SAW nanti di hari kiamat akan datang dalam keadaan wajahnya bersinar, tangannya bersinar, kakinya bersinar min atharil wudu, sebagai hasil dari kesabaran, ketekunan, kerajinan dia ketika di dunia nopo wudu. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang ingin wajahnya, tangannya, kakinya, anggota wudunya bersinar terang, maka ketika di dunia semakin rajinlah dalam berwudu. Maksimalkan wudu kalian. Maksimal wudu niku pripun? Banyune sebak ae kowe. Jajal. Maksimal wudu niku pripun jajal? Sing bener kaya tuntunan Rasul sallallahu. Orang buka Quran jos iku ora. Ada sebagian orang wudu ora, kerane ora full, orang nganti nyireti tanggane urung marem. Bukan seperti itu. Menyempurnakan wudu itu bukan dengan cara boros air, bukan. Saya tanya sama jenengan, manusia yang paling sempurna wudunya siapa? Rasulullah SAW. Tahu nggak jenengan, Rasul itu pernah wudu dengan air paling cuma segini, air segini. Segini itu sampai seciduk nggak nyampe. Segini atau bahkan segini. Segini nih, seberapa ciduknya seberapa? Separoh, sepertiga. Jangan ambil air segini misalnya, masukin ke ciduk, seberapa kira-kira? Seperempat ciduk. Nabi SAW wudu dengan air segitu. Ayo, siapa yang berani mengatakan wudunya orang sempurna? Rasul SAW. Orang mungkin. Rasul itu wudunya paling sempurna. Jadi menyempurnakan wudu itu bukan dengan boros air. Berarti kalau buka keran sepira. Habis ini kan pada wudu gitu. Buka kerannya sepira. Seberapa? Sepertiga, seperempat. Pokoknya sing cilik lah. Ya. Supaya tidak banyak air terbuang. Membuang-buang air mubazir. Mubazir kancane setan. Ya. Maka berseri-serinya muka ahli surga itu adalah ganjaran dari ketekunan dia ketika di dunia dalam beramal soleh. Oke, kita lanjut. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim. Engkau akan saksikan penghuni surga wajahnya berseri-seri sebagai efek dari nikmat yang mereka rasakan. Sebagian ulama tafsir mengatakan, hendaknya kita meneladani penghuni surga. Napa? Meneladani penghuni surga. Penghuni surga itu ketika dapat nikmat kelihatan dari apanya? Wajah. Maka kalau kita dapat nikmat di dunia, hendaklah kelihatan dari penampilan luar kita.
Contoh, oli arisan, pripun? Pripun oli arisan? Ya mesem. Alhamdulillah. Jadi aja oli arisan malah menjup. Kenapa sih menjup? Lah mesem-mesem kok mbok malah diutangi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surat apa niku? Surat Ad-Duha ayat terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kalian dapat nikmat maka ceritakan. Perlihatkan nikmat itu. Dalam rangka apa Ustaz? Dalam rangka bersyukur kepada Allah. Kemudian siapa tahu ada saudara kita butuh bantuan kita. Lagu sing aku ora gelem, lagu sing ora bener. Ketika saudara kita tahu kita lagi ada rizki, mungkin dia lagi butuh, dia bisa datang ke kita. Tapi kalau habis dapat arisan main jebay, orang lain pikir jangan nembe kelangan duit. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Innallaha yuhibbu an yura athara ni'matihi ala abdihi. Allah Subhanahu wa ta'ala itu suka apabila kasih nikmat kepada hambanya. Apabila Allah kasih nikmat kepada hambanya, Allah suka kalau kelihatan efeknya dari penampilannya. Saya ulangi. Kalau Allah kasih nikmat kepada seorang hamba, Allah itu suka kalau nikmat itu kelihatan dari apanya? Dari penampilan lahiriahnya. Kelihatan dari wajahnya. Orang dapat nikmat itu mesem apa menjep? Mesem. Kelihatan dari wajahnya. Kelihatan dari pakaiannya. Kelihatan dari kendaraannya. Kelihatan dari rumahnya. Makanya ada seorang sahabat namanya Malik bin Nadlah. Siapa namanya? Malik bin Nadlah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana kashiful hay'ah. Pada suatu hari aku datang menemui Rasulullah SAW dalam keadaan lusuh. Napa? Lusuh. Lusuh siapa? Kucel. Apa nek? Ya kelambine, ya raine, ya rambutnya, pokoknya kelihatan apa? Kayak wong sengsara banget itu. Faqala, maka Nabi SAW pun bertanya, halaka min mal? Kamu ini punya harta enggak sih? Kamu ini punya harta apa enggak? Biasanya orang yang kucel, orang yang apa tadi? Lusuh, itu biasanya orang yang enggak punya harta, enggak bisa beli baju yang layak. Akhirnya dia kelihatan penampilannya seperti itu. Fakultu na'am. Maka Malik menjawab, iya saya punya. Qala min ayyimal? Apa saja sih harta kamu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu min kullin qad atani Allah. Semua jenis harta saya punya. Waduh, Masya Allah. Ternak punya, sapi punya, onta punya, kambing punya, budak banyak, alias wong sugih. Qala, maka Nabi SAW bersabda, idza atakallahu malan falyura alaika. Kalau Allah kasih kamu harta, hendaklah kelihatan efeknya dalam penampilanmu. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan dinyatakan sahih oleh beliau.
Jadi kalau kita dikasih nikmat sama Allah itu hendaklah kelihatan dalam penampilan kita. Wah, berarti kudu tuku duit, kudu tuku klambi sing larang banget. Bukan seperti itu, berlebihan juga enggak boleh. Maksudnya kalau misalnya kita ini penghasilannya Masya Allah sebulan anak 10 juta, masa tuku klambi sing sewu telu ya ora sewu telu lah. Anak nang sabar. Masa beli baju yang sudah lusuh second, orang second udah third, fourth, jadi bukan second kan baru dipakai 2 kali, sudah bekasnya sudah orang kesekian, sudah bolong-bolong. Ya janganlah. Allah itu suka kalau kasih duit, kasih harta kelihatan dari penampilannya. Termasuk juga rumah. Kalau memang kita bisa bikin rumah yang representatif, duitnya ada, ya masa sih rumahnya gede, padahal dia bisa bikin rumah yang gedong, bikin rumah yang sesuai dengan kemampuan. Perhatikan ya, ini lagi ngomongin orang yang mampu, yang dikasih kenikmatan lebih sama Allah. Bukan lagi ngomongin orang yang memang tidak punya kemampuan. Bukan. Makanya Nabi SAW tadi ketika akan negur siapa? Malik. Nabi apa dulu? Nanya dulu kan. Jadi kamu ini penampilan kayak gini karena apa? Kalau karena miskin sama Nabi dibiarin. Ya. Makanya Nabi tanya, kamu punya duit nggak? Ditanya dulu kan sama Nabi SAW. Kalau nggak punya duit tidak masalah. Ada orang memang nggak punya pakaian kecuali yang lusuh, tidak masalah. Tapi Nabi SAW tanya dulu, kamu punya duit nggak? Punya. Berapa? Banyak duit saya. Loh, kalau duitnya banyak, kenapa pakainya kayak gini? Hendaklah baju yang kamu pakai, kendaraan yang kamu naiki, rumah yang kamu tinggali, itu ya disesuaikan dengan apa? Harta yang kamu miliki. Itu bagian dari bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Ada pertanyaan atau tidak? Masih sisa 3 menit. Monggo. Bismillah. Ada? Monggo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kenapa kita susah mengingatkan orang yang demen dengan bid'ah? Karena dia merasa benar. Karena dia merasa benar. Makanya kata sebagian ulama salaf, al bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Iblis itu lebih suka orang melakukan bid'ah daripada melakukan maksiat. Walaupun dua-duanya sama-sama jelek. Bid'ah dan maksiat sama-sama jelek. Kenapa? Fa inna al-ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Karena kalau orang berbuat maksiat itu tobatnya lebih gampang daripada orang berbuat bid'ah. Kenapa lebih gampang? Karena dia sudah ngerasa salah. Apa ada orang nyolong dan bangga dengan nyolongnya? Tidak ada. Apa ada orang berzina dan bangga dengan zinanya? Apa ada orang mabuk dan bangga dengan mabuknya? Disebutkan dalam kurikulum vitae-nya, CV-nya, ya pemabuk, pezina, terus apa? Tidak ada. Kenapa? Karena dia tahu itu jelek, tahu dia salah. Makanya tobatnya lebih gampang. Kalau orang melakukan bid'ah, dia itu merasa ini benar.
sehingga tobatnya susah. Bagaimana supaya dia bisa tobat? Ya tugas kita menjelaskan bahwa itu enggak benar. Dan orang yang sudah meyakini sesuatu, mengubah keyakinannya butuh waktu. Mulane sing sabar, bakalan subur. Sabar. Jelaskan, gak usah otot-ototan, tapi jelaskan yang ilmiah dengan argumen yang kuat, sambil didoakan, didoakan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.